Selamat pagi semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan praktikum elektronika analog. Ya, ini masih seputar op-amp ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang percobaan ketiga ya, melanjutkan yang video sebelumnya, yaitu mengenai differential amplifier. Nah, ini yang pertama silakan teman-teman membuat rangkaiannya seperti ini ya. Ini ini ada yang salah. Nah, differential amplifier ini dimana rangkaian di sini tuh plus minusnya ini inputnya diisi semua ya. Jadi inverting dan non invertingnya itu dikasih input. Nah, tetapi di sini yang nilainya lebih besar itu yang negatif ya, atau yang inverse, yang invertingnya. Oke, berarti nanti karena nilai yang masuk ke invertingnya ini lebih besar, maka untuk mencari V-in sama I-in atau I masuknya itu nanti kita gunakan yang sisi negatif ini. Nah, langsung saja kita ke percobaannya ya. Ini yang pertama kita diminta untuk perbaikan RS ya, menggambar rangkaian, kemudian mengukur VO per VD. VD itu V diferensial. Nah, V diferensial di sini nilainya itu berapa? Nilainya ini kan 5,02 volt. Kalau dijadikan mili itu berapa berarti? 5020 ya. Yang ini 5010, berarti VD-nya itu ya kita tulis dalam satuan volt saja. VD ya. VD ini VD itu 0,01 berarti 0,01. Kemudian V outputnya, nah kita jalankan ya. Nah, V outputnya nilainya ini min 908 mV. Oke, berarti kalau dijadikan volt itu berapa? 0,908 nah sekitar segini ya. VO per VD ya, ini ganti VD. Kemudian ini lupa dikasih absolut rumusnya ya. Ini absolut karena penguatan ya. Negatif itu karena penguatannya jenisnya inverting, jadi dia negatif. Nah, karena kan di sini yang lebih tinggi itu sisi invertingnya, maka nilainya negatif. Kemudian untuk menentukan Z input atau resistansi inputnya, nah seperti percobaan yang sebelumnya, yaitu di sini kita kasih ini ya, alat ukur. Ini tegangannya, ini langsung saja tegangan sama arusnya kita ukur bareng-bareng ya. Sini, kemudian arusnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, XM2 ini tegangan, kemudian ini arus. Nah, oke, diperoleh ini ya, tegangannya itu sebentar. Tegangannya jadikan mikro, berarti 58783 ya. Ya, ini dijadikan mikro semua, berarti 58783. Kemudian untuk arusnya itu 58,783. Nah, berarti
nilai resistansi inputnya itu 100 ohm. Kemudian untuk menentukan resistansi output, nah seperti video yang sebelumnya ini kita kasih air load. Nah nilainya 1K saja. Ini udah ya 1000. Ini 1000, kemudian V-load-nya. Nah nilai V-load-nya berapa? Nah ternyata di sini nilai V-load-nya itu sedikit berbeda ya. Ini kan sedikit berbeda dengan VO. Nah ini nilainya berapa? Min 90, jadikan milivolt ya. Jadikan volt, 0,90874. Nah ini lihat outputnya nilainya segini. Nah ini silakan kalau teman-teman belum mengetahui rumus untuk Z input sama Z outputnya, silakan ditonton video saya yang sebelumnya. Sudah saya jelaskan mengenai rumus menentukan resistansi input dan resistansi output. Nah demikian percobaan mengenai difference amplifier. Kemudian kita ke percobaan yang berikutnya, yaitu mengenai instrumen amplifier. Nah instrumen amplifier itu amplifier yang digunakan sebagai pengukuran ya. Nah, rangkaiannya seperti ini, silakan teman-teman bisa dirangkai. Kemudian di sini kita diminta untuk penguatan, ukurlah besar penguatan VO per VD bandingkan dengan teori. Nah, nilai VO per VD ini itu nilainya kita ukur di sini ya. Nah, di sini karena ini kan inputnya ada dua ya. Inputnya itu berasal dari output dua amplifier sebelumnya. Nah, berarti untuk V diferensialnya atau VD-nya itu ya di sini perbedaan antara output dua amplifier ini. Oke, langsung saja kita simulasikan. Nah, ini microvolt 8 VD-nya. VD di sini, VD-nya itu jadikan volt berarti 0,000861 ya. Benar apa salah? Ya, benar ya. Mikro, kemudian V0-nya itu min 1,09. Nah, ini penguatannya ternyata tinggi sekali ya. Ini jangan lupa dikasih absolute. Nah, kemudian untuk menentukan V resistansi input itu berarti kita karena nilainya di sini positif. Oke ya, karena nilai pengukuran di sini positif, maka nilai output si ini tuh nilainya lebih tinggi. Maka dari itu kita untuk V-in sama I-in-nya kita hitung di sini ya. Sini kita delete, kemudian ini diukur di sini, kasih tegangan. Nah, seperti ini. XMM2 mana? Nah, XMM2 itu tegangan, kemudian yang XMM3 ini arus. Nah, oke, diperoleh nilai tegangan segini. Tegangannya satuannya mikro, berarti 109.195. Ini 109,195.
Nah, diperoleh resistansi inputnya itu sebesar 1000 ohm. Kemudian untuk menentukan resistansi outputnya atau Z outputnya, nah ya, seperti sebelumnya kita dikasih R load. Nah, kita kasih R load di sini. Nilainya sama ya, 1000 ohm atau 1K. Nah, ini kita tinggal simulasikan saja. Nah, nilai V setelah dikasih beban atau V load itu berapa berarti ini? Min 1,089. RL-nya 1000. Nah, diperoleh resistansi output sebesar segini ya. Oke, nah demikian penjelasan mengenai instrumentation amplifier. Oke, ini sudah. Kemudian kita masuk ke summing amplifier. Nah, kita masuk ke sini. Oke, di sini langkah yang pertama kita tentunya sudah diperintahkan untuk menggambar, kemudian amati keluaran dengan osiloskop. Nah, ini sudah kita pasang osiloskop di sini ya di bagian outputnya. Kemudian berapa gain VO. Nah, ini analisanya ya. Gain VO terhadap VS1, VS2 dan VS3. Oke, oleh karena itu kita harus ini ya mencari apa namanya? Output si osiloskop. Oke, tak taruh sini ya. Ini V1, kemudian V2, V3. V1 itu kan besarnya 1000 mili ya, atau 0,1. Kemudian ini sepertinya belum di setting. Oh ya, ini juga sama 0,1. Nah, ini kita jadikan, karena ini kan tegangan RMS. Nah, kita jadikan tegangan puncak, yaitu rumusnya sama dengan apa ya, lupa saya. Oke, tegangan puncak itu kita kasih keterangan di sini. Sorry, bentar. Ini VRMS, ini V puncak. Itu sama dengan akar 2 dikali VRMS. Nah, oke, nilai puncaknya segini. Kemudian kita tentukan nilai outputnya ya, VO-nya. Nah, nilai outputnya di sini itu bervariasi ya. Nah, kita ini ke single dulu. Kemudian ke Ymax. Nah, kita paskan di Ymax saja. Ini nilainya sebesar 1,837 volt ya. 1,837. Oke, kemudian untuk gainnya itu berarti sama dengan V output per V puncak ini ya. Nah, gainnya sama tentunya ya. Oke, berarti ini sudah diperoleh V gain. Kemudian di sini juga diperintahkan untuk apabila VS1 sama dengan 0,1 dikali 2 akar 2 sin, maka tentukan persamaan VO. Nah, kalau kita lihat 0,1 itu tegangan inputnya ini ya, VRMS, kemudian dikali 2 akar 2. 2 akar 2 itu
maksudnya dia peak to peak ya, karena naik puncak dia sinus, maka dikali 2, kemudian akar 2 itu rumus untuk mencari tegangan puncak. Nah, sin 2pi, nah ini Ft, nah frekuensinya tuh di sini. Nah, kalau kita lihat ini gelombang ini, nah itu periodenya 14,677 milisecond ya. Berarti kita cari ini dulu aja. T-nya T sama dengan 14 milisecond. Milisecond dijadikan second, berarti 0,014677. Nah, ini periodenya. Kemudian frekuensinya, frekuensi itu apa? 1 per T sama dengan 1 per T. Nah, berarti frekuensinya sekitar segini, 68,1338 Hz. Nah, ini kan tegangan puncaknya. Nah, tegangan puncaknya itu sudah kita cari tadi ya. Ini ya, tegangan puncaknya itu 1,837. Berarti VO persamaannya itu 2 dikali tegangan puncak 1,837 sin 2 pi, F-nya kan ini ya 68,1338 T. Nah, ini merupakan persamaan dari VO. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan kali ini. Jika yang saya jelaskan ada kesalahan, silakan dapat didiskusikan. Nah, sekian, terima kasih.